Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin di mana saja berada, kita bersyukur kembali berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci ini. Kali ini kita membahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam Islam tidak ada satupun syariat yang sifatnya menjadi beban sehingga seorang melakukan tugasnya dengan terlalu berat. Ya. Allah menyatakan, Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hal-hal yang berat dalam agama ini. Termasuk di dalam puasa, bagi orang-orang yang tidak mampu, itu ada rukhsah. Jadi, orang yang boleh tidak berpuasa ini ada dua macam. Yang pertama, karena mereka bukan mukallaf, maka itu adalah kebebasan hukum, karena mukallaf artinya orang yang wajib memikul tugas agama. Jadi orang yang bukan mukallaf itu contohnya anak-anak, ya, orang gila yang tidak berakal, ya. Kemudian ada juga yang semacam ini tetapi masih dituntut kewajiban, orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang puasa ini menjadi beban berat baginya. Imam Asy-Syafi'i memasukkan ke dalam golongan ini orang yang bekerja keras dan tidak ada waktu untuk mengganti puasa. Dia kerja terus-menerus, atau orang yang sakit berkepanjangan karena tua. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak bisa menggantinya, maka mereka membayar fidyah. Fidyah artinya memberi makan orang miskin. Ya, para ulama ya bersepakat bahwa memberi makan orang miskin ini adalah secukupnya. Secukupnya seperti makanan dia. Ya, yang wajib adalah sekali makan. Ya, wa 'alal ya faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Yang ingin berlebih melakukan tatawwu itu lebih baik baginya. Kemudian ada lagi orang yang uzur tetapi wajib mengganti di hari lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka hendaklah dia menghitung hari-hari lain. Untuk apa dia hitung hari lain? Untuk menentukan sebanyak mana dia tidak puasa di bulan Ramadan karena sakit, karena safar, maka dia wajib mengganti. Wajib mengganti di hari lain. Para ulama ya, bersepakat pula tentang kewajiban ini, bahwa tidak ditetapkan waktunya. Apakah harus segera, ya? Apakah boleh ditunda karena suatu alasan? Kata-kata hari lain itu diserahkan kepada kita. Tetapi ada dalil bahwa ya, 3 yang harus disegerakan. Yang pertama ya adalah membayar hutang. Ini membayar hutang termasuk hutang puasa. Tentu lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang kedua, menguburkan jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak gadis yang sudah dilamar tentunya. Ya, kalau belum ada yang lamar, mau dinikahkan dengan siapa? Nah, kembali kepada ya qada puasa. Ya, bagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka mengqada tentunya di hari-hari yang boleh berpuasa. Jangan mengganti puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau di hari-hari tasyrik, maka itu serahkan kepada kita, dan lebih cepat itu lebih baik. Kemudian yang perlu kita
agak bahas sedikit tentang orang-orang dalam safar. Ada terkesan seolah-olah begitu tidak nyamannya kita tidak puasa, padahal orang lain berpuasa. Nah, ini merupakan keringanan. Bahkan Nabi dalam hadisnya menyatakan tidak ada fadilah bagi orang yang berpuasa dalam safar. Artinya, kalau orang memang betul-betul membutuhkan tidak puasa, atau memilih untuk tidak puasa, bukan aib, bukan rendah. Itu rukhsah, keringanan. Dan Allah suka kalau kita menerima keringanannya. Sementara orang yang sayang bulan Ramadan kok tidak puasa, dia akan puasa bulan Ramadan meskipun dalam safar, itu diperbolehkan. Yang penting jangan sampai memberatkan. Jadi betul-betul orang yang safar itu diizinkan untuk berbuka, karena ini adalah kondisi khusus. Mereka tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa ini tidak afdol karena puasanya. Nah, bulan Ramadan ini mudah-mudahan yang tidak berhalangan, tidak sakit, tidak dalam keadaan safar, kita bisa mempersembahkan ibadah puasa kita sebagai persembahan terbaik sebagaimana diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita sehingga mampu menggugurkan dosa-dosa kita, ya, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.